membaca dan menghayati firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami di dalam keadaan sehat, sehingga kami masih boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Khususnya kami mau membaca firman dan mendengarkannya Tuhan. Oleh sebab itu, bantulah kami, tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, kuatkanlah hamba-Mu supaya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami, menjalani kehidupan kami masing-masing. Amin. Shalom Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita semua pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 26 November 2024, yaitu yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 69 ayatnya yang ke-6. Demikian dikatakan, Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ale debata hodo noboto taringot tuhau toki jaladang tarporso akadosaki maradopoko. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Sepintar apapun bangkai ditutupi, pasti baunya akan tercium juga. Sekali lagi saya katakan, sepandai apapun kita menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Ini menandakan bahwa sehebat, sebijak apapun kita menyembunyikan sesuatu, pada waktunya yang kita sembunyikan itu pasti akan ketahuan juga. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita sembunyikan secara sempurna. Jadi bagi siapapun kita, kalau kita merasa menyembunyikan sesuatu, apalagi itu adalah sebuah kebohongan, hati-hatilah kita. Jangan sampai kebusukan itu akan diungkap oleh Tuhan, sehingga hal itu menjadi sebuah hal yang memalukan bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam kejujuran dan kita hidup di dalam ketulusan. Maka hidup kita dipastikan akan tentram dan akan bahagia. Saya ajak kita semua untuk melihat konteks singkat tentang ayat bacaan kita pada pagi ini. Judul yang ditetapkan dalam teks ini adalah doa di dalam kesesakan. Jadi pada waktu itu Daud ada dalam sebuah situasi, ada dalam sebuah kondisi di mana dia mengalami keadaan yang sangat-sangat mendesak, menyesakkan bagi dia. Rasanya seperti tidak ada lagi yang mampu dan mau menolong dia.
hanya dia sendirilah yang bergumul melawan setiap masalah tanpa topangan siapapun. Tentu ini adalah sesuatu yang memilukan jika kita ada dalam posisi Daud. Tetapi memang pada waktu itu Daud merasa bahwa dirinya mampu melewati segala persoalan mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kemampuannya. Tetapi pada satu titik Daud sampai pada sebuah keadaan bahwa ternyata kemampuan yang dia miliki itu tidak seberapa. Ternyata kemampuan yang dia miliki tidak sanggup melawan setiap tantangan masalah hidup yang datang kepada dia waktu itu. Sehingga pada akhirnya Daud mengakui kelemahannya. Dia juga mengakui bahwa kesombongannya di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kebodohan. Maka oleh sebab itu dia katakan kepada Tuhan, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Jadi teks ini adalah sebuah pengakuan atas kelemahan diri yang dimiliki oleh Daud. Begitu juga bagi kita pada zaman ini. Jangan-jangan ada di antara kita yang selalu merasa dirinya hebat, selalu merasa dirinya mampu menghadapi segala persoalan. Jikalau kita masih mampu menghadapinya sampai saat ini, yakinlah dan percayalah, Tuhanlah yang memampukanmu melewati, menghadapi semua itu. Dan semoga jangan sampai ada di antara kita sampai kepada titik yang dialami Daud. Dia tidak sanggup lagi, dia tertekan, dia ada di titik terendah dalam menghadapi cobaan. Sehingga ketika dia butuh, ketika dia tidak sanggup lagi, dia datang ke hadapan Tuhan, meminta ampun dan meminta tolong. Jadi teks ini adalah sebuah ajakan bagi kita supaya kita lebih mawas diri dan kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap tindak tanduk dalam kehidupan kita. Pasti saya yakin dalam hidup ini kita semua akan ada dalam titik yang terendah, dalam titik yang kebingungan menghadapi segala sesuatu tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi kita masih punya waktu untuk memohon ampun kepada Tuhan. Kita masih punya waktu untuk mengakui kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Mungkin juga di dalam banyak pergumulan kita sering melakukan hal-hal yang tampaknya bodoh. Kita mau mabuk-mabukan, kita mau menghisap rokok yang banyak, atau melakukan sesuatu tindakan yang mencelakai diri kita. Akibat kita tidak bisa mengelola emosi, memanajemen kemarahan kita. Tentu itu adalah sebuah tindakan kebodohan. Nah, Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, teks ini mengajak kita semua supaya kita menjauhi semuanya itu dan kita meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan mau memaafkan setiap insan manusia yang mau mengakui segala dosa dan kelemahannya. Oleh sebab itu, minta maaflah kepada Tuhan, minta ampunlah kepada Tuhan, dekatkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, niscaya hidupmu akan penuh dengan kekuatan menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi ini untuk memohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu banyak Tuhan tantangan, ujian yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terkadang kami tidak tahu Tuhan bagaimana harus menghadapi semuanya. Oleh sebab itu kami meminta Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap tindak tanduk kehidupan kami, supaya Engkaulah Tuhan yang senantiasa menguatkan kami dalam menghadapi semua. Maafkan segala dosa-dosa kami Tuhan, segala kebodohan-kebodohan yang mungkin kami lakukan akibat ketidakdewasaan iman kami. Bentuklah kami Tuhan menjadi manusia yang mau senantiasa dalam setiap kondisi dan situasi melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.